Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita semua diberikan kesehatan juga kekuatan dari Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KK 370 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Besar kecil semua sekarang dan kekal, mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman-Nya yang menjadi santapan yang bakal, firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya, firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Mereka dikenalnya yang harapnya teguh, mengaku Yesus saja Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdanya yang benar dan tumbuh tiap hari, menghijau dan segar, dan tumbuh tiap hari, menghijau dan segar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh memimpin dan menyertai kami dalam lepas hari demi lepas hari ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus pimpin dan sertai agar kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertailah kami Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan kami selanjutnya. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Kita sudah melalui tahun 2020 dan hari ini tanggal 13 Januari. Berarti sudah 13 hari kita melalui
memasuki tahun 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada sebuah kisah cerita yang menurut saya menarik ketika ada kawan saya bercerita pulang kantor tiba-tiba, wah, tadi saya dimarahi sama bos. Lalu saya tanya, kenapa? Ya kan kita sebagai penerima telepon, resepsionis, selalu diberitahu bahwa ketika ada orang nelpon harus ditanya dengan siapa ini, dari mana, lalu ada keperluan apa. Pagi tadi bos saya telepon, halo, selamat pagi. Pasti selalu saya akan menjawab, halo, selamat pagi, dan bla 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 bla. Dengan siapa ya saya bicara dan mau bicara dengan siapa? Wah, tiba-tiba bos saya marah. Kamu tidak kenal dengan saya? Wah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cerita ini mungkin terjadi pada kita. Di antara kita mungkin pernah mengalami, entah kita sebagai penelpon atau kita sebagai yang menerima telepon, atau mungkin dengan kisah yang berbeda. Pernah suatu kali saya pun pernah menelpon kawan saya, tapi udah terlanjur kita ngomong ke sana kemari, tiba-tiba, oh maaf ya, saya akan panggilkan kawan Bapak. Sebuah kisah yang juga mungkin membuat kita rasa malu karena ternyata salah orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita hari ini adalah kenalkah suaranya? Kenalkah kita dengan suara Tuhan yang selalu memanggil nama kita? Kenalkah kita dengan suara Tuhan yang selalu menuntun kita? Dari bacaan kita hari ini, Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 5, sebetulnya ini cukup panjang sampai dengan ayat 21. Tetapi biarlah Bapak Ibu nanti membacanya satu pasal, pasal 10 ayat 1 sampai 21, untuk mendalami lebih dalam lagi. Ini sebuah kisah di mana seorang gembala dan domba-domba itu mengenal suaranya. Seberapa dalam kita mengenal suara Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita dalam masalah, ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan, seberapa dalam kita mengenal suara Tuhan yang memanggil kita. Seberapa dalam kita mengenal suara Tuhan ketika kita tersesat
dan kita berada di jalan yang salah. Ketika Tuhan memanggil kita untuk kembali ke jalan yang benar, apakah kita mengenal suara Tuhan? Seberapa dalam kita mengenal suara Tuhan ketika kita melihat banyak orang yang harus dikasihani, tetapi kita tidak memberikan pada mereka. Ada banyak orang yang menunggu belas kasihan kita, tetapi kita asing dengan suara Tuhan dan kita mengabaikan mereka. Ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan berkat itu untuk orang lain? Bukankah Tuhan juga meminta agar kita memberikan berkat itu kepada sesama kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita mengenal suara Tuhan, tentunya kita mentaati apa yang diperintahkan. Tentunya kita mendengar dan menuruti apa yang disabdakan. Masa pandemi masih belum berlalu. Malah dalam minggu-minggu kemarin itu cukup drastis kenaikan orang yang kena dampak pandemi virus corona ini. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Tetap kita harus menjaga jarak, selalu memakai masker, mencuci tangan. Kita masih komunikasi dengan sesama kita, saudara-saudara kita, saling menguatkan, saling menopang, menghibur satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang terkena virus corona, kiranya Bapak Ibu tetap semangat, tetap kuat, tetap percaya Tuhan memberikan kesembuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak orang di luar sana yang memerlukan uluran tangan kita. Seberapa dalam kita mengenal suara Kristus, suara Tuhan yang manggil kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tentunya suara itu mengarahkan kita ke jalan yang benar. Tentunya suara itu menolong kita untuk terus berjalan lurus sehingga kita tidak tersesat. Tentunya suara itu menuntun kita ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Tentunya suara itu menguatkan kita ketika kita berada di lembah kekelaman. Tentunya suara itu juga memberikan kekuatan kepada kita dan penghiburan kepada kita saat duka menerpa hidup kita. Tentunya suara itu menolong kita untuk menyalurkan berkat kita kepada sesama kita. Kenalkah suara itu? Seberapa dalam kita mengenal suara Tuhan ketika kita mengakui bahwa Tuhan sebagai gembala kita dan kita adalah kawanan dombanya. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Bapak Ibu, dengarkanlah suara Tuhan. Jika kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sebagai gembala kita dan kita sebagai dombanya. Ikutilah suara itu karena suara itu yang menolong kita, menuntun kita ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Dengarkanlah suara itu karena suara itu suara yang menolong kita untuk terus berjalan meskipun di dalam lembah kekelaman. Suara itu selalu menguatkan kita, menghibur kita, meyakinkan kita bahwa
itulah Sang Gembala yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersyukur sampai hari ini, bahkan kita sudah memasuki tahun yang baru ini. Tuhan senantiasa menolong dan menuntun kita. Kita berdoa. Ya Allah, Gembala kami yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk tuntunan-Mu. Engkau yang berjalan di depan. Tolonglah kami agar kami senantiasa mendengar suara-Mu, agar kami mengikuti jalan-Mu, agar kami mengikuti sabda-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, kiranya kami senantiasa merenungkan dan melakukan dalam hidup kami hari demi hari. Kami berdoa saat ini untuk umat-Mu yang sedang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau yang menyembuhkan melalui dokter, perawat obat-obatan, bahkan orang-orang terkasih yang juga merawatnya. Sehingga saudara-saudara kami boleh disembuhkan, dipulihkan, dan boleh sehat kembali. Kami berdoa untuk umat-Mu yang usia lanjut, untuk oma dan opa. Kami berdoa untuk mereka, berikanlah mereka sukacita, kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk hari-hari mereka yang sudah mereka lalui. Tangan Tuhan senantiasa menuntun mereka. Berkati mereka Tuhan di masa usia indah mereka, biarlah mereka tetap bersukacita karena Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang Kau berikan bagi mereka. Terima kasih untuk sukacita, duka, dan suka mengiringi perjalanan hidup mereka. Tetapi biarlah iman mereka semakin teguh kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan umat-Mu yang masa-masa sulit seperti ini dengan perekonomian mereka. Tangan Tuhan juga tidak meninggalkan mereka, tetapi tangan Tuhan selalu menuntun mereka. Berikan semangat kepada mereka untuk melakukan segala pekerjaan yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan sebagai Gembala kami, menuntun dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang dalam setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dari KK 370 ayat yang keempat hingga yang keenam. Dikenalnya yang kasih-Nya penuh, yang ikut kehendak-Nya dan hidup dalam Roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya dan suka memberkati menurut contohnya dan suka memberkati menurut contohnya. Begitu umat Tuhan
kuasa Roh Kudus, iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Berikanlah ya Tuhan iman tetap teguh, harapan tak berkurang, dan kasih yang penuh. Di saat kau kembali, tempatkan umatmu yang sudah kau kenali di sisi kananmu, yang sudah kau kenali di sisi kananmu. Umat yang terkasih, Tuhanlah gembala kita. Kenalilah suaranya, karena Dia menolong kita untuk terus berjalan di jalan yang benar, untuk terus kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhanlah gembala kita dan kitalah kawanan dombanya. Kenalilah suaranya, karena suara itu sungguh-sungguh menguatkan kita melalui hari-hari kita dalam suka maupun duka. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Hanya Dialah yang tahu tentang segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur segenap.